Selamat pagi Bu Isti. Oke, selamat pagi Pak Budi. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa beberapa hari ke depan saya minta bantuan panjenengan untuk turut membantu saya dalam aksi nyata di program Guru Penggerak, yang mana pada kesempatan kali ini sebagai awal dari proses supervisi akademik yang berbasis coaching, yang mana kemarin sudah saya sampaikan bahwa saya akan masuk ke kelas panjenengan untuk menyupervisi akademik ya. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa tujuan dari supervisi ini itu adalah untuk membantu panjenengan mengoptimalisasi diri ya. Jadi agar panjenengan menemukan kompetensi apa yang dimiliki dan bisa dikembangkan. Jadi semata-mata bukan untuk mencari kesalahan dalam supervisi tersebut. Nah, sebelumnya kita sapa dulu dengan rekan-rekan ya. Perkenalkan, ini rekan kerja saya, ada Bu Dwi Istiqomah, guru kelas berapa Bu? Saya mengajar di kelas 5 SD Negeri 2 Brebes. Iya. Beliau nanti akan menjadi guru yang saya supervisi dalam kegiatan observasi. Kemudian kemarin sudah saya sampaikan untuk menyiapkan RPP Ibu. Sudah. Saya sudah menyiapkan salinannya dan sudah ke saya dan kemarin dan saya sudah mempelajarinya. Dan dari RPP yang panjenengan sampaikan itu sudah memuat beberapa poin yang wajib ada dalam sebuah RPP, dan juga jadi sudah memenuhi minimal, meskipun RPP itu tidak aturan wajib tapi sudah memenuhi. Nah, bisa jenengan ceritakan ini apa materi yang akan Anda ambil? Kebetulan untuk kelas 5 ini sudah sampai di tema 7 ya Pak. Tema 7 itu membahas tentang peristiwa dalam kehidupan, subtemanya subtema 2 tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Peristiwa tentang proklamasi kemerdekaan ya. Jadi cenderung malah ke IPS ya. Banyaknya sebenarnya IPS. Tapi diambil bahasa Indonesianya. Saya mengambil muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Untuk materinya itu teks narasi sejarah. Nah, dari RPP yang panjenengan buat itu saya sudah membaca sekilas dari awal sampai akhir sudah lengkap semuanya, baik sampai lampirannya juga sudah ada, LKPD. Nah, tapi boleh panjenengan ceritakan itu dari RPP yang Anda buat itu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa saja? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, karena dari subtema 2 pun terlihat dari judulnya ya Pak, tentang seputar proklamasi kemerdekaan. Jadi kebetulan di materi tema 7 subtema 3 pembelajaran ketiga itu tentang peristiwa penting seputar proklamasi. Nah, yang saya ambil itu adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi, yaitu dalam hal ini Proklamator Indonesia Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi yang pertama tujuannya adalah saya ingin mengenalkan kepada anak tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi, kemudian masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu saya sajikan teks narasi sejarah, dan nanti siswa secara diskusi nih Pak, diskusi kelompok, nanti membaca teks tersebut dan menyusun atau membuat kalimat tanya. Jadi teks narasi, tapi nanti masuk ke lebih dalamnya itu membuat kalimat tanya menggunakan 5W1H. Oh iya. Dan dari materi yang Anda sampaikan itu ada moving card apa ya? Ada moving card itu untuk evaluasi. Oh, untuk evaluasi. Itu moving card itu seperti apa maksudnya? Moving card itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesianya itu kan kartu yang berpindah lagi Pak. Jadi nanti saya memberikan pertanyaan, satu lembar kartu itu satu pertanyaan. Bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya satu kalimat. Nah, nanti siswa itu menentukan di dalam kalimat itu ada unsur tanyanya itu apa. Bisa apa, bisa mengapa, bisa di mana. Nah, tapi dari rencana-rencana jenengan yang itu tadi terkait dengan tujuan pembelajaran sampai ke moving card itu,
terbayang sekilas dulu apa tidak terkait dengan misalkan nantinya ada kendala di murid atau tantangan panjenengan sudah terlintas, pasti kan ketika kita mau mengajar itu ada bayangan, ketakutan, kekhawatiran. Nah, kekhawatiran panjenengan terkait kendala yang dialami siswa apa saja? Yang pertama tentunya pasti ada lagi Pak kendala yang kayaknya nanti saat pembelajaran mungkin karena ini berkelompok, jadi kadang-kadang kan anak ada yang di dalam kelompok ini sudah ada yang cukup pintar gitu kan, jadi nanti lah niki mawon lah sing garap aku enggak, misalnya kayak gitu loh Pak. Oke. Kemudian kalau tantangan dari jenengan sendiri itu kan dari muridnya ya. Nah, kalau jenengan ketika akan mengajar materi ini ada beban apa tidak untuk ini? Kalau ada itu bebannya seperti apa Mas? Ini mengajarnya kok sulit, nah itu sulitnya di bagian mana kira-kira? Iya mungkin kadang-kadang kan anak tuh ada yang, misal saya itu sudah menerangkan kalau apa ini digunakan untuk yang bagaimana, terus yang di mana. Nah kadang kan anak suka lupa. Nah saya bagaimana cara supaya menerangkan ke anak kalau yang saya maksudkan anak itu nangkep gitu loh Pak, menangkap materinya. Nah berarti kan jenengan sudah bisa mengidentifikasi bahwa nantinya ada kemungkinan kendala dan juga tantangan dari jenengan sendiri. Nah, tentunya itu semuanya harus bisa diatasi. Nah, jenengan pasti harus bisa mengatasi hal tersebut. Nah, pasti semuanya dituangkan dalam sebuah rencana. Nah, ini rencana jenengan terkait untuk kekurangan kendala tersebut itu jenengan mengembangkan diri ya, otomatis mengembangkan diri di bagian itu. Nah, wilayah-wilayah area pengembangan diri yang ingin dicapai itu apa saja? Dari saya apa dari anaknya dulu Pak? Dari anaknya dulu. Kalau dari anak, karena ini muatan pelajarannya bahasa Indonesia, saya kepengennya sih mengembangkan keterampilan berbahasa anak. Keterampilan berbahasa sendiri kan ada 4 nih Pak. Nah kebetulan di materi ini yang ingin saya lebih kembangkan itu adalah menulis dan berbicara. Karena seperti kita ketahui, kalau kayak kita yang orang dewasa pun kadang-kadang untuk berbicara di depan umum pun masih agak kesulitan apalagi anak. Jadi saya kepingin anak-anak dari usia yang sekarang itu sudah mulai untuk lebih percaya diri lagi dalam berbicaranya. Karena memang banyak sekali di era sekarang anak kalau sekedar maju berani ya, tapi untuk berbicara di depan itu agak susah. Itu murid. Nah kalau dari pengembangan untuk diri jenengan sebagai guru, kalau saya mungkin lebih ke pengelolaan kelasnya nih Pak. Kadangkala kalau misal anaknya sedikit mungkin pengelolaan kelasnya lebih mudah. Nah ini kebetulan kelas 5 kan lumayan gemuk untuk jumlah siswanya ada 24, dan tantangan yang lebih banyak lagi itu dari 24 anak itu siswa putrinya hanya ada 8. Jadi kan otomatis anak laki-laki kan kadang cenderung masih usianya memang asik main sendiri gitu kan. Terus juga kadang kan kalau dari segi susah diatur itu lebih susah diatur laki-laki ya, perempuan. Betul. Nah itu dari area yang ingin panjenengan kembangkan untuk diri sendiri dan juga murid. Nah tentunya untuk mewujudkan area yang dikembangkan tersebut, panjenengan punya cara-cara ya untuk memenuhi itu, atau bahasanya strategi. Nah, strategi apa yang Anda pakai di pembelajaran nanti untuk memenuhi rencana panjenengan tadi? Kalau yang pertama itu kan ada beberapa media yang dipakai nih Pak. Itu kan tentunya kalau dari media yang dipakai pun sudah bervariasi, pasti kan anak lebih bersemangat gitulah, walaupun mungkin media yang dipakai masih dalam bentuk yang sederhana, kayak misal beberapa gambar, terus ada rekaman suara, kemudian nanti dalam evaluasinya tidak monoton hanya tulis soal kerjakan, tapi ada yang pakai permainan itu. Kemudian untuk yang berbicara, setelah mereka melakukan diskusi, mereka kan tentu kan di dalam kelompok juga saling bertukar pikiran kan ya Pak. Nah setelah itu mereka mencoba untuk melatih mempresentasikannya di depan kelas. Jadi salah satu strategi untuk yang murid ya, berkaitan dengan agar mereka bisa juga kemampuan berbicara di depan kelas. Ada strategi lain untuk ini? Mungkin kalau dari saya tentunya ya tetap, walaupun guru kan biasanya kayak sudah hafal ini pelajarannya ini, tapi kan tetap
harus namanya belajar kan sepanjang hayat ya Pak. Jadi saya tetap harus mempersiapkan diri dulu. Ini materinya ini, step-stepnya ini, biar nanti insya Allah kita belajar dengan lancar. Semoga. Nah, dari penjelasan panjenengan itu dari tadi sampai sekarang sudah sangat detail dan lengkap. Sepertinya Anda juga sudah siap untuk melakukan pembelajaran ini ya. Ya, insya Allah siap. Ini kita sepakati ya. Ini mau dilaksanakan kapan? Nanti jam Nanti 8 pagi. Jam 8 pagi. Berarti jam kedua ya. Jam belajar. Berarti tinggal menghitung beberapa menit lagi ya. Oke. Terima kasih. Ini saya sampaikan ke jenengan atas jawaban-jawaban yang sungguh luar biasa untuk sebagai awal. Ini nanti saya cocokkan dengan ketika panjenengan di observasi. Oke. Sampai jumpa di ruang kelas. Nah, nanti saya di luar kelas atau di dalam? Di dalam. Di dalam saja ya. Oke, terima kasih. Biar saya juga lebih mudah memantau. Ya sama-sama enak gitu ya. Oke, terima kasih Bu Isti. Selanjutnya kita lanjutkan untuk masuk ke kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semua sehat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan apa? Berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa? Iya. Oke, tadi kamu telah bersama-sama menyanyikan lagu. Coba diingat lagi di pembelajaran yang sebelumnya lagu Indonesia Raya itu pertama kali dikumandangkan saat peristiwa apa? Sumpah Pemuda. Pemuda itu Kongres Sumpah Pemuda yang kedua. Berapa masih ingat? 28 Nah, hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang naskah proklamasi kemerdekaan. Kemudian nanti setelah pembelajaran itu kamu akan mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam proses kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kita masih belajar teks narasi sejarah. Dan nanti kalian akan belajar bagaimana menyusun atau membuat kalimat pertanyaan. Kalimat tanya nanti kita bahas lagi. Sudah siap ya? Lalu alat tulisnya disiapkan dulu. Tulis tanggal hari ini. Hari Kamis. Dibuka bukunya di halaman 33. Sudah dibuka semua? Tanggal sudah selesai ditulis? Oke. Di halaman 33, 34 coba dilihat. Di situ ada gambar ya. Kira-kira itu gambar peristiwa apa?
dengarkan dulu ya. Bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perbincangan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, tanggal nama bangsa Indonesia, Soekarno, atas. Oke, dari rekaman suara tadi itu adalah pembacaan naskah proklamasi. Suaranya siapa yang di sini? Pembacaan adalah Insinyur Soekarno. Coba, kamu kenal? Kenal. Yang sebelah. Sebelah kanan. Beliau berdua merupakan tokoh proklamasi Indonesia. Nah, sekarang karena sudah berkelompok, nanti Bu Guru beri tugas kalian untuk membaca dulu ya, supaya kalian lebih mengenal Bapak Proklamator Indonesia. Nanti ada yang mendapatkan teks bacaan Insinyur Soekarno dan ada yang mendapatkan Muhammad Hatta. Nanti silakan masing-masing kelompok semuanya membaca ya. Jangan salah satu, semuanya membaca. Nanti kalau sudah tahu, Bu Guru berikan tugas selanjutnya. Paham? Sudah selesai semua ya, biasanya ya. Tapi yang tadi Bu Guru bagikan adalah contoh teks narasi sejarah. Masih ingat teks narasi kemarin apa? Buat cerita peperangan yang diceritakan berdasarkan urutan waktu ya. Kalau yang tadi dapat Insinyur Soekarno berarti menceritakan dari mana Soekarno lahir sampai beliau meninggal dunia. Ini yang kedua yang Muhammad Hatta. Nah, tugasnya adalah setelah kalian membaca, nanti Bu Guru minta kalian mendiskusikan dengan cara membuat pertanyaan atau kalimat tanya menggunakan 5W1H. Ya, 5W kalau di bahasa Inggris kemarin apa? Terus where? Why? Terus apa lagi? Terus who? Ditambah 1H yaitu how adalah bagaimana. Diingat lagi, jika membuat kalimat tanya atau pertanyaan untuk huruf awal selalu menggunakan huruf panggilan. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian penggunaan huruf kapital di tengah untuk nama orang, kota, hari, bulan. Ingat-ingat ya. Nanti Bu Guru berikan satu kelompok satu kertas atau lembar kerja. Nanti kalian mendiskusikan. Dilihat. Nanti misal ya, perhatikan Bu Guru dulu ya. Nomor hasil diskusi kelompok nomor 1 berarti ini pertanyaan yang kamu buat. Pertanyaan nomor 1. Nomor 1 misal dari bacaan tadi kamu buat pertanyaan apa? Kemudian di sini diakhiri dengan tanda tanya. Buatnya berapa? Buatnya nanti kalau bisa untuk per ini ada apa, ada kapan, mau apa, di mana, siapa, bagaimana. Per unsur kata tanyanya ada satu. Kalau nanti
duluan? Siapa yang duluan? Coba atur depan. Kelompok 4 siap? Oh siap, yuk ayo. Pertama, yuk maju dulu. Yuk kita sambut kelompok 1 mau maju dulu. Kalau ada teman kalian yang berdiri di depan, bagaimana sikapnya? Siap, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan dan diskusi kami. Kapan Muhammad kata lahir? Di mana Muhammad kata lahir? Siapa nama orang tua Muhammad Hatta? Apa sebutan Muhammad Hatta? Mengapa Muhammad Hatta disebut pahlawan nasional? Bagaimana Muhammad Hatta bisa dimasukkan ke penjara? Kapan Muhammad Hatta ditangkap oleh pihaknya? Di mana Muhammad Hatta meninggal? Apakah teman-teman memberikannya? Iya. Ada yang mau tanya? Kalau tidak tanya, ada yang mau mengomentari pertanyaannya tadi? Kalimat tanyanya sudah betul atau belum? Enggak mau komentar. Tadi berarti kelompok kedua buat kalimat tanyanya ada berapa? Ada 8. Ada 8. Ya. Nanti guru lihat dulu sebentar. Huruf kapitalnya ya. Oke, sudah cukup baik. Yang double itu kapannya ada 2, dimananya ada 2. Berarti melebihi target. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oh, belum dulu. Coba kita bahas dulu ya. Menurut kalian diskusi kali ini udah apa sulit? Biasa saja. Ada yang masih merasa kesulitan? Setelah kita beberapa kali latihan untuk membuat kalimatnya, nanti semakin sering kalian berlatih, maka nanti semakin biasa. Terus kalau untuk presentasi harus dengan suara yang lantang. Paling murah kan saya sekelas dengan semua. Terus jika ada teman yang melakukan kesalahan, sikap kamu bagaimana? Aja terus silau. Latihan ya, bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Walaupun ini hitungannya berkelompok. Untuk membuat kalimatnya ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, Bu Guru minta buku LKS ditutup. Sekarang pakai buku tulis saja. Tulisnya di Buku tulis sudah disiapkan semua. Coba perhatikan sebentar. Sekarang Bu Guru akan membagikan namanya kartu soal. Ya, lihat nanti masing-masing anak mendapatkan 1 soal. Terus setelah semuanya dapat, nanti misal Agus dapat nomor 1, Iqbal nomor 2. Nah, setelah Bu Guru bilang nanti pindah. Nah, setelah Bu Guru bilang pindah, nanti kartu yang tadi di Agus akan dipindah ke Iqbal. Agus dapat dari siapa nanti? Terakhir dapat punya Tegar. Wajahnya biasa banget. Dapat punya Tegar. Lah, yang kelompok belakang berarti nanti yang pertama siapa? Dari Elwin ya. Elwin nanti nomor 1, nomor 2-nya Dita. Kalau Bu Guru bilang pindah, berarti punya Dita nanti dipindah ke nanti punya Elwin kemana? Elwin dapat dari siapa? Oleh Dari Khalid. Berarti pakai Khalid tadi enggak pindah nanti jalan kaki. Bisa dimengerti? bisa
pertanyaannya yang ada itu apa? Misal Bu Guru punya kalimat seperti ini. Raffi bersekolah di SD Negeri 2 Bedagas. Mana? Apa unsur tanyanya? Mana? Orang tua Khalid bernama Jokowi. Berarti unsur tanyanya apa? Paham? Ini nanti Bu Guru balik dulu. Bu Guru balik. Kalau Bu Guru belum bilang mulai, jangan dulu dibuka. Ya, ini sebelumnya di situ. Sabar sedikit. Sabar. Coba dengarkan kita bahas ya. Nomor 1. Tokoh proklamator Indonesia adalah Soekarno-Hatta. Siapa? 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 Iya, siapa? Udah, ya udah, siapa kamu? Kalau kamu nomor satunya ada di bawah, ya berarti soal nomor 1 ya, ada di dalam urutannya. Yang kedua, coba dilihat pertanyaan dengan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Muhammad Hatta wafat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pertanyaan sekarang soal ekonomi. Nomor 3. Ya udah dari atas dulu ya. Iya kan nanti kamu mengangkatnya sesuai dengan nama soalnya. Nomor 3 yuk. Insinyur Soekarno ditangkap karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nomor 4. Muhammad Hatta bersekolah di Urip Legend School kemudian melanjutkan di Kota Padang. Pada tahun 1921 Hatta tiba di Belanda untuk belajar di Kota Rotterdam. Di mana atau bagaimana? Mana sih mana ya? Kata 10 contoh. Kelima, Insinyur Soekarno meraih gelar sarjananya pada tanggal 25 Mei. Kapan? Nah, Guru terlalu cepat tidak? Para tokoh Indonesia berjuang agar Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan. Ketujuh, Dr. Andes Muhammad Hatta diasingkan ke Bidul, Papua bersama Syahrir. Bisa di mana? Bisa siapa? Di mana jawabannya? Ke Bidul, Papua, siapa yang bersama Syahrir? Nomor 8. Insinyur Soekarno mendapatkan julukan The Legend bagi bangsa Indonesia dan dunia. Sekarang nomor 9. Muhammad Hatta merupakan sosok yang memiliki wawasan cerdas dan gemar membaca menulis di surat kabar. Bagaimana? 10. Ayah Muhammad Hatta bernama Muhammad Jamil dan ibunya Siti Saleha. 11. Tanah kelahiran Bung Karno di kota Blitar, Jawa Timur. 12.
pembelajaran kali ini? Menyenangkan. Tapi masih ada yang bingung untuk membuat kalimatnya? Untuk menentukan pertanyaannya bagaimana? Yang tadi di ini soal ini ada yang masih sulit? Yang bagian apa biasanya? Bagaimana? Besok kita bisa pelajari kembali. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Teks Terus kamu sudah mengenal tokoh proklamator Indonesia yaitu Insinyur Soekarno Muhammad. Kemudian kamu sudah belajar membuat pertanyaan, kalimat tanya dan menentukan unsur tanya dalam sebuah kalimat. Sebelum Bu Guru akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu Guru cukup ya. Ibu Guru rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri, kita berdoa dulu dalam hati yang Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Bu Guru tutup ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Isti. Siang Pak Budi. Ya, kita berjumpa lagi di rangkaian kegiatan saya dalam menyupervisi akademi jenengan, yang mana sekarang kita telah sampai pada rangkaian ketiga, tahap ketiga dari 3 rangkaian Bu. Yang pertama kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi sebelum jenengan melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah saya mengobservasi jenengan ketika jenengan melakukan pembelajaran, dan sekarang tiba saatnya kita untuk bercakap di sini. Saya dan jenengan dengan juga didampingi oleh Ibu PP, Ibu Fitriani, yang mana untuk melaksanakan percakapan pasca observasi Bu. Iya. Jadi nanti kita akan melaksanakan percakapan sekilas untuk menyampaikan beberapa hal dari saya sendiri. Nanti ini percakapan ini mempunyai tujuan untuk menganalisis hasil data observasi yang saya lakukan kemarin terkait dengan pembelajaran yang jenengan lakukan. Nah, tentunya itu adalah tujuan yang akan saya laksanakan di percakapan kali ini. Tapi di sisi lain pasti dari jenengan itu punya tujuan untuk yang diinginkan dalam percakapan kita kali ini Bu. Kalau dari saya kan untuk mengobservasi jenengan hasil kemarin itu ya. Dari jenengan ini harapan yang ingin diinginkan dari percakapan kita nih. Iya, terima kasih Pak Udik. Tentunya dari pembelajaran yang kemarin ya, yang telah diobservasi oleh Pak Udik, itu pasti kan ada kekurangannya. Jadi ada kekurangannya dan hal-hal yang kurang itu nanti bisa kita bahas untuk menemukan perbaikan untuk saya dan untuk anak juga untuk sekolah. Berarti jenengan itu dari apa yang jenengan sampaikan tadi itu merasa ada yang kurang kemarin gitu yang pembelajaran. Nah, maka dari itu kita refleksi Bu ya. Dari pembelajaran yang kemarin itu kita refleksi bersama dari jenengan sendiri selaku pelakunya di dalam ruangan itu pasti menemukan kendala-kendala atau mungkin hal-hal yang lebih dari apa yang jenengan sampaikan atau kelebihan dari si murid. Tentunya lagi yang disampaikan jenengan tadi ada kekurangan. Nah, tentunya jenengan sebagai pelaku utama di dalam kelas itu bisa merefleksi diri apa yang ingin disampaikan kepada saya. Nanti kita sama-sama untuk menemukan solusi begitu. Silakan untuk menyampaikan refleksinya dulu. Kalau untuk dari saya, dari pembelajaran tersebut ada beberapa yang mungkin sudah lebih baik daripada yang sebelumnya, tapi juga lebih banyak kekurangannya. Ya, kalau mungkin hal yang lebih menonjol nih Pak, mungkin dari anak, karena kemarin ada proses pembelajarannya itu ada berkelompok dan anak menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi menurut saya untuk tingkat keaktifan muridnya dalam pembelajaran tersebut sudah lebih meningkat lagi. Namun untuk menilai kelebihan
dari saya sendiri mungkin sepertinya agak kurang Oh. kurang itu gitu Pak gitu. Seakan-akan melebihkan diri sendiri begitu ya. Iya. Kan Pak Udik sebagai yang supervisi pasti lebih tahu lah. Oh iya. Nanti sedikit dari catatan saya kemarin ini ya Bu, terkait kegiatan jenengan ketika sedang melakukan pembelajaran itu saya mengapresiasi sekali terkait jenengan kemarin ketika melakukan pembelajaran sudah dari awal sampai akhir, waktunya juga pas ya. Kemudian alurnya itu sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Anda buat. Nah, namun seperti yang jenengan sampaikan tadi ya, ada kelebihan terkait dengan keaktifan siswa, tapi tentunya pula ada beberapa catatan begitulah ya. Nah, ini sebenarnya di dalam catatan saya itu saya apresiasi ketika panjenengan itu mengoreksi anak terkait dengan ejaan itu ya. Kemarin jenengan menyampaikan ada keterampilan berbicara, ketika anak yang menyampaikan ternyata ketika membaca nama Soekarno itu ya, Soekarno. Nah, ternyata kemudian jenengan mengoreksi bahwa itu ejaan lama, itu sangat berarti respon jenengan sigap untuk mengoreksi siswa tersebut nggih, dan juga sekaligus itu menambahkan pelajaran itu berarti itu merupakan sikap respon panjenengan terhadap itu merupakan satu sikap yang sangat kelebihan jenengan tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh murid. Namun dalam catatan saya itu kok kemarin sih memang siswa kelompok itu aktif ya Bu, aktif ya memang itu hampir setiap kelompok itu aktif semua. Ini yang saya tanyakan, kelompok yang jenengan buat itu kemarin itu sudah ada persiapan dulu sebelumnya atau dasarnya sesuatu yang lain begitu Bu? Kalau kemarin memang masih itu Pak, jadi yang tempat duduknya saling berdekatan dikelompokkan. Itu kan dari awal itu kan memang anak sudah berkelompok ya, berarti jenengan hanya berdasarkan itu. Jadi setiap hari kan muter, nah Ya. pas hari itu ketemunya pas anak-anak itu. Iya, makanya kan yang karena saya dulu pernah mengajar anak-anak itu ya, makanya kan saya tahu loh ini kok setiap anak ternyata setiap kelompok itu campur begitu ya, atau merata lah. Yang setiap kelompok itu pasti ada anak yang powernya lebih besar di situ, yang menguasai di situ. Ya makanya aktif dia, memang aktif, cuma di catatan saya itu ini kan anak dulu merasa saya ajar ini hampir setiap kelompok itu ada pionirnya semua gitu lah. Jenengan merasakan ada dampaknya apa tidak gitu? Iya ada. Iya. Di satu sisi melatih itu tadi jadi lebih aktif nih Pak, ada presentasi. Tapi di satu sisi di satu kelompok itu biasanya yang mungkin berpikirnya lebih banyak, mengerjakannya lebih banyak itu satu atau dua anak yang memang lebih menonjol Pak. Jadi mungkin kalau Pak Udik mengamati beberapa kali saya kayak ngasih tahu anak, ayo ikut gabung, ikut berpikir, ikut mengerjakan. Tapi kadang-kadang cuma lihat nanti mundur lagi. Nah iya, itu kan berarti jenengan menemukan sesuatu ya di dalam kelas ketika belajar bahwa ketika jenengan membagi kelompok itu ternyata belum efektif ya. Karena jenengan membaginya berdasarkan tempat duduk pada hari itu dan ternyata memang tidak menyesuaikan dengan karakter anak ya. Itu berarti suatu kendala yang jenengan temukan dari segi siswanya ya. Kemudian yang lain, untuk yang lain kendala dari saya di awal itu kan sebenarnya media yang saya gunakan mungkin masih sudah bervariatif nih Pak. Ada kemarin ada dua ya, satu pakai rekaman suara, satu pakai gambar apa nggih? Audio dan gambar. Saya kepengennya sih ada lagi, cuma memang karena waktunya mepet jadi tidak bisa. Itu berarti kaitannya dengan yang kendala tadi Bu yang pertama. Jenengan kan menemukan bahwa jenengan merasa kurang bervariasi dalam hal media, meskipun sih sudah menyediakan rekaman suara dan juga gambar. Mungkin seandainya itu akan diulangi, jenengan punya tambahan apa lain untuk melengkapinya? Ya aku pengennya ada kayak diputarkan video dulu. Kemarin kan materinya pas proklamasi ya. Harusnya. Kemarin cuma suaranya Pak Soekarno. Iya, seandainya ditampilkan video itu kan lebih greget ya, ketika Pak Soekarno itu sedang berorasinya seperti itu. Nah, itu berarti juga merupakan salah satu bahwa kita ketika mau melakukan pembelajaran itu disiapkan detail ya, bahwa ternyata
tidak semua anak itu kita anggap sama ya. Ada yang harus mungkin dia gambar, ternyata ada yang rekaman itu ya. Nah kalau dilengkapi dengan video kan itu akan menjangkau semuanya. Ini seperti yang kita prospek dalam kurikulum Merdeka. Oh iya, berarti kalau saya kemarin juga ibunya belum apa nggih Pak, belum memenuhi sesuai dengan kebutuhan peserta didik maksudnya nggih. Iya. Belum menyesuaikan. Jadi misal mungkin ada yang memang mereka sukanya melihat gambar atau mereka lebih suka mendengarkan atau melihat video, itu saya belum masuk ke situ nggih Pak. Iya. Kemarin kayaknya waktu belajar itu di aplikasi apa itu yang di HP yang kemarin sore. Oh, yang PMM. Itu ada pembelajaran yang intinya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Cuma saya agak lupa namanya apa. Itu pembelajaran berdiferensiasi Bu. Itu pasti bisa diterapkan di kelas jenengan. Nanti bagaimana itu Pak teknisnya? Berarti jenengan tinggal itu kan pembelajaran yang mengakomodasi semua kebutuhan siswa. Berarti jenengan sebelumnya itu mengecek dulu kebutuhan siswanya terkait dia minat belajarnya di mana, dia profil belajar itu dia melihat, mendengarkan atau dua-duanya. Nanti jenengan tinggal menyesuaikan. Jadi nanti kelompoknya itu jangan cuma dicampur semuanya, yang antara yang bisa, sedang dan yang jadi satu kelompok itu tidak boleh. Ya maksud kalau bisa itu dipisah. Jadi yang sesuai dengan kemampuan. Iya, jadi yang bisa itu kumpul jadi satu, yang sedang dan yang tidak atau yang sukanya gambar jadi satu. Nah itu nanti itu salah satu pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu. Nah itu kan sudah ketemu satu ya. Kira-kira ada solusi lain tidak ini strategi jenengan atau pengembangan yang lain? Itu kan terkait dengan pembelajaran murid. Pengembangan yang lain untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Itu mungkin dari anak nih Pak. Kalau dari saya sendiri kan tentunya juga masih sangat perlu untuk belajar lagi. Jadi nanti saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, dalam hal ini bisa kepala sekolah maupun guru yang memiliki pengalaman lebih banyak daripada saya. Misalnya di jenengan kan sudah Iya bisa. Terus nanti juga bisa mungkin lewat kakaknya gitu Pak dan mengikuti kayak pengembangan diri diklat dan gitu. Kebetulan kan kelas 5 memang belum yang kurikulum Merdeka nih. Dan itu juga dari belajar dari aplikasi itu kan bisa. Iya, belajar dari aplikasi itu. Nah, itu terkait dengan pengembangan yang ingin Anda lakukan ya, tadi yang sudah ke murid dan juga ke jenengan sendiri. Selanjutnya adalah tentunya ketika jenengan mau melaksanakan itu jenengan harus punya rentetannya. Harus bertanggung jawab atas apa yang jenengan rencanakan itu. Mulai dari nanti siapa yang akan mendampingi, membantu, kemudian juga kapan akan dilaksanakan. Tentunya kan tanggung jawab jenengan sebagai pelaku ya, di guru di dalam pembelajaran harus punya target seperti itu Bu. Jadi ada target. Iya, untuk memperbaiki ini kan jenengan sudah menemukan berbagai kendala dan juga tadi sudah menemukan solusinya. Nah, itu harus diaplikasikan, diwujudkan dalam bentuk yang nyata gitu. Nah, dibuat draft ya. Tugasnya pokoknya nanti kira-kira siapa yang akan mengecek bahwa saya itu sudah benar-benar melaksanakan apa yang saya rencanakan. Nah, di sekolah ini jenengan punya bayangan siapa nanti yang bisa mendampingi atau meng-cross-check jenengan bahwa saya sudah melaksanakan perbaikan pembelajaran. Yang jelas pertama pasti kepala sekolah nih Pak. Selaku atasan kami di sekolah. Kemudian yaitu guru yang lebih mampu, yang sudah berpengalaman dan memiliki ilmu lebih banyak. Nah, nanti bisa dikonsultasikan dengan kepala sekolah juga. Kira-kira guru siapa ya yang bisa yang lebih menguasai dalam hal ini. Mungkin guru senior kan lebih. Betul. Nah, itu terkait bantuan ya untuk orang yang akan mendampingi jenengan. Nah, tentunya hal yang sudah baik ini yang akan jenengan rencanakan itu akan lebih baik kalau segera dilaksanakan. Jenengan punya target? Ya nanti kan dibuat dulu dahnya. Iya. Semoga bulan depan sudah. Bulan depan ya. Karena sekarang sudah akhir bulan ya. Berarti bulan. minggu depan itu sudah bulan depan. Berarti jenengan bulan depan itu harus sudah bisa mempraktekkan semuanya. Dan juga harus mempelajari tadi ya strategi yang jenengan sampaikan. Nah, dari rangkaian ini Bu,
Jadi dari awal sampai akhir itu saya sudah bisa membaca bahwa jenengan itu sudah menemukan sesuatu dari pembelajaran jenengan yang dirasa kurang atau yang dirasa juga lebih, tapi kita lebih fokus untuk memperbaikinya ya. Nah, tadi sudah disampaikan dan juga jenengan sudah sampai selesai ke solusinya atau mungkin targetnya. Nah, bisa sebagai penutup percakapan kita pada siang hari ini menyampaikan apa yang jenengan dapat dari percakapan kita hari ini. Apakah sudah sesuai dengan yang jenengan intikan tadi di awal begitu Bu? Dari yang kita bahas tadi nih Pak, yang pertama tentunya di setiap pembelajaran yang saya lakukan, saya harus harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya bisa mau belajar lagi dari berbagai media, bisa dari internet, bisa dari tadi PMM, kemudian bertanya kepada guru atau rekan sejawat yang lebih mampu. Selain itu juga tadi di dalam pembelajaran harus, karena sekarang teknologi sudah sangat banyak, saya harus lebih memanfaatkan lagi teknologi yang ada. Kembali lagi tadi bahwa murid itu mereka itu berbeda-beda, ada yang lebih suka melihat, membaca, mendengar, jadi nanti bisa memanfaatkan IT tersebut, bisa lewat video, bisa lewat bacaan, bisa lewat gambar. Terus yang terakhir tadi tentunya dalam mengembangkan diri saya tidak bisa sendirian, tapi saya membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian kesadaran dari saya juga tentunya bagaimana caranya agar ilmu yang saya dapatkan itu semakin banyak, jadi nanti bisa juga mengikuti diklat-diklat atau bimbingan. Oke, bagus sekali Bu. Jadi sudah bisa mengenali dari diri jenengan sendiri ketika pembelajaran ada yang bisa diperbaiki, jenengan bisa menemukan solusi ya. Itu ternyata jenengan bisa menemukan sendiri ya, tanpa harus saya menemukan jawabannya, jenengan sudah bisa menemukan. Nah, itu kan karena ilmu yang jenengan pelajari baik dari aplikasi, dari media, itu ternyata bisa menjadi aset jenengan untuk bisa upgrade nanti di hari esoknya. Itu kiranya Bu untuk pelaksanaan percakapan hari ini. Saya terima kasih sekali atas kerjasama panjenengan dengan saya dalam kegiatan rangkaian supervisi akademik ini. Semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan dan juga bisa bermanfaat untuk peserta didik lainnya nanti ketika panjenengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut. Amin. Ya, selamat berjuang untuk di kelas 5, semoga sukses.